Hai Sobat Info, kembali lagi bersama saya Bang Info di Mari Nonton Aja Channel. Kali ini Bang Info akan memberikan seputar info tentang beberapa hewan kecil yang berbahaya dan mematikan. Apa saja hewan-hewan tersebut? Markinton, mari kita nonton. Tak cuma hewan yang berukuran besar saja, hewan yang ukurannya jauh lebih kecil juga mampu menyerang manusia dengan serangan yang mematikan dan bahkan ada yang menyebabkan kematian. Di dunia ini begitu banyak terdapat serangga atau hewan-hewan kecil yang beraneka ragam bentuk serta jenisnya. Bahkan ada sebagian di antara jenis-jenis mereka yang tergolong sangat berbahaya bagi manusia. Untuk itu jangan pernah meremehkan bentuknya yang kecil, karena walaupun kecil tapi mereka sangat berbahaya. Inilah hewan-hewan kecil di dunia yang sangat berbahaya bagi manusia. Lalat bot atau botfly. Botfly adalah lalat yang berasal dari keluarga Ostridae. Lalat parasit ini dikenal bisa menginfeksi manusia dan menaruh larva di dalam kulit manusia. Satu-satunya spesies botfly yang menjadi parasit pada manusia adalah Dermatobia hominis. Seperti banyak spesies botfly lainnya, Dermatobia tumbuh di dalam kulit. Namun, beberapa spesies lainnya tidak berkembang di dalam kulit, melainkan tertelan dan masuk ke usus inang. Hal itu biasanya terjadi pada hewan yang suka menjilati tubuhnya sendiri. Botfly sebenarnya tidak bisa menggigit manusia secara langsung, tapi mereka bisa menempelkan telurnya ke nyamuk atau lalat penggigit lainnya. Ketika salah satu hewan tersebut menggigit kamu, telur botfly akan masuk ke dalam kulit. Kamu bisa tahu apakah gigitan nyamuk tersebut mengandung larva botfly, bila terdapat benjolan merah di kulit yang digigit dan terasa seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit. Infeksi botfly pada kulit ini dalam istilah medis disebut miasis furuncular. Bila tidak diobati, larva lalat tersebut sebenarnya bisa pergi dengan sendirinya. Namun, kehadiran larva tersebut di bawah kulit bisa menyakitkan, karena parasit tersebut memiliki duri dan ketika mereka semakin besar, duri itu akan semakin menusuk ke dalam kulit. Kondisi tersebut bisa terasa sangat menyakitkan. Berikut gejala-gejala infeksi botfly yang mengganggu. Benjolan merah seperti digigit nyamuk. Rasa gatal atau nyeri. Sensasi seperti ada bergerak di bawah kulit. Cara mengatasi gejala infeksi botfly. Bila kamu mengalami gejala-gejala infeksi larva botfly atau miasis furuncular di atas, sebaiknya segera temui dokter untuk mendapatkan penanganan. Bagaimana, mengerikan bukan? Ya ampun, kecil-kecil mengerikan. Berikutnya adalah semut peluru. Semut peluru adalah jenis dari Paraponera, salah satu spesies semut terbesar di dunia. Semut peluru mempunyai nama latin Paraponera clavata, dinamakan semut peluru karena mempunyai sengatan yang sangat kuat, seperti ditembak dengan peluru. Spesies ini hidup di hutan hujan tropis di dataran rendah yang berlembab dari selatan Nicaragua sampai Paraguay. Oleh penduduk setempat semut peluru disebut Hormiga 24 atau semut 24 jam, karena dari mulai digigit rasa sakit itu akan terasa selama 24 jam. Semut peluru berukuran 18 hingga 25 mm, panjang dan kekar berwarna hitam agak kemerahan, menyerupai bentuk tawon tanpa sayap. Indera pencium semut ini super sensitif. Sehingga ketika ada hewan yang mencoba mengganggu sarangnya, semut ini langsung akan menyerang dan menggigitnya. Bahkan, gigitan semut peluru dapat membuat manusia merasakan rasa sakit hingga 24 jam. Tubuh akan menjadi lemas, panas dingin, dan lain sebagainya. Bisa-bisa sampai pingsan, karena mengalami pembengkakan yang hebat. Rasa sakitnya begitu intens. Nomor 5. Caplak. Caplak adalah kutu yang biasanya ditemukan di rumput, pepohonan, semak belukar, hingga tumpukan daun. Gigitan kutu caplak dapat menyebabkan munculnya penyakit, seperti penyakit lime, hingga demam. Nama kutu caplak mungkin sudah tak asing di telinga pecinta kucing atau anjing. Kutu caplak adalah anggota filum arthropoda dari kelas Arachnida. Kutu ini terbagi menjadi dua jenis, yakni caplak keras dan caplak lunak. Jika Anda menemukan binatang kecil, yang bentuknya seperti kuaci pada bulu hewan peliharaan, itulah yang disebut sebagai kutu caplak. Tahukah Anda, kalau kutu ini dapat menyebarkan penyakit pada manusia? Gejala gigitan kutu caplak yang harus diwaspadai. Kutu caplak hidup dari mengisap darah mangsanya. Tidak hanya di tubuh hewan peliharaan saja, kutu ini bisa ditemukan di rerumputan, pepohonan, semak belukar, hingga tumpukan daun. Tubuh kutu caplak yang kecil membuatnya bisa bergerak dengan lincah, tapi ia tidak bisa melompat tinggi.
Kutu capla umumnya senang dengan bagian tubuh manusia yang lembab, seperti ketiak, selangkangan, hingga rambut. Saat sudah menemukan zona nyamannya, kutu capla akan mulai menggigit dan mengisap darah mangsanya. Tidak seperti serangga pada umumnya yang akan langsung pergi setelah menggigit. Kutu capla akan mengisap darah hingga tubuhnya membengkak, kemudian ia akan terjatuh dengan sendirinya. Berikut adalah sejumlah gejala gigitan kutu capla. Munculnya rasa nyeri dan pembengkakan di area yang digigit. Timbulnya ruam pada kulit. Kulit terasa panas seperti terbakar. Muncul luka lepuh. Dalam kasus yang parah, gigitan kutu capla dapat menimbulkan reaksi alergi seperti sulit bernapas. Segera periksakan diri Anda ke dokter, jika hal ini terjadi. Satu gigitan kutu capla sudah bisa menularkan banyak patogen ke tubuh manusia. Kutu ini bahkan dianggap sebagai hewan penyebar virus paling banyak kedua setelah nyamuk. Berikut adalah beberapa penyakit yang dapat ditularkan lewat gigitan kutu capla. Penyakit Lyme atau penyakit yang disebarkan kutu dan dapat menimbulkan demam, sakit kepala, dan ruam kulit. Human granulocytis atau infeksi bakteri langka yang bisa sebabkan demam tinggi, sakit kepala dan nyeri otot. Monocytic ehrlichiosis atau infeksi bakteri langka yang disebabkan oleh bakteri Ehrlichia. Babesiosis atau infeksi sel darah merah langka yang mengancam nyawa dan disebarkan oleh kutu Babesia. Demam yang terus kambuh. Rocky Mountain Spotted Fever atau penyakit bakteri, yang bisa mengancam nyawa jika tidak ditangani segera. Bagaimana, apa masih mau lanjut? Lanjut dong Bang Info. Nih, saya kasih jempol infonya. Lanjut nomor 4. Triatoma. Triatoma adalah jenis dari serangga pembunuh dalam subfamili Triatominae. Anggota Triatoma adalah serangga pengisap darah yang bisa menularkan penyakit serius, seperti penyakit Chagas. Air liur mereka juga dapat memicu reaksi alergi pada individu yang sensitif, bahkan dapat menyebabkan syok anafilaksis. Hewan nokturnal ini biasa menghisap darah manusia ketika sedang tidur. Setelah menghisap darah, hewan ini akan langsung membuang kotoran. Kotoran hewan ini mengandung bakteri T. cruzi dan masuk lewat mata, kulit, mulut, dan bekas luka. Setelah itu, parasit ini berkembang biak dan menyebar ke seluruh tubuh. Bakteri ini bisa menyebabkan jantung yang tak beraturan dan kesulitan menelan akibat kerongkongan yang membengkak. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian akibat kerusakan sistem saraf dan otot jantung. Berikutnya, nomor 3, Aedes aegypti. Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat membawa virus dengue penyebab penyakit demam berdarah. Selain dengue, aegypti juga merupakan pembawa virus demam kuning atau yellow fever, chikungunya, dan demam Zika yang disebabkan oleh virus Zika. Penyebaran jenis ini sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis di seluruh dunia. Uniknya, hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang menyebarkan virus tersebut, sedangkan nyamuk jantan tidak. Nyamuk Aedes aegypti memilih bersarang dan bertelur di tempat yang lembab, seperti genangan air yang jernih. Di dalam rumah, nyamuk ini banyak ditemukan berkembang biak di tempat penampungan air, misalnya bak mandi, vas bunga, talang air, atau tempat minum hewan peliharaan. Nyamuk juga dapat bersembunyi di sudut rumah yang minim cahaya, seperti kolong tempat tidur atau di balik lemari. Di luar rumah, nyamuk ini bersarang dan berkembang biak di lubang pohon yang tergenang air. Ciri khas lain dari nyamuk Aedes aegypti adalah waktu gigitannya. Nyamuk ini bisa menggigit manusia kapan saja, tetapi biasanya lebih aktif di malam hari. Telah banyak ribuan nyawa meninggal di seluruh dunia, dikarenakan hewan ini. Di urutan kedua, ada lebah Jepang. Lebah Jepang atau lebih dikenalnya dengan sebutan, lebah Vespa mandarinia japonica, adalah subspesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini adalah serangga yang besar dan panjang. Lebah dewasa dapat mencapai 4,5 cm, dengan bentang sayap yang lebih besar dari 6 cm, lebah ini memiliki kepala berwarna kuning yang besar, mata yang besar, dan corak coklat tua dengan perut yang berwarna garis-garis coklat dan kuning. Lebah Jepang juga memiliki 3 mata kecil di antara 2 mata majemuk yang besar. Lebah Jepang merupakan hewan paling mematikan di Jepang. Mereka dapat membunuh 40 lebah madu dalam 1 menit. Menembakkan asam dan membuat daging mangsa meleleh. Bahkan menyebabkan gagal ginjal pada manusia. Di Jepang sendiri, 30-40 orang meninggal setiap tahunnya. Disebabkan oleh sengatan hewan ini. Ini dia, urutan teratas di antara deretan hewan-hewan kecil berbahaya dan mematikan.
Pasti Sobat Info penasaran kan infonya? Good job Bang Info. Ayo dong kasih tahu infonya. Nomor 1. Laba-laba funnel. Laba-laba funnel web yang banyak ditemukan di Sydney, Australia, menempati posisi teratas sebagai hewan yang patut diwaspadai. Sebab, spesies ini dijuluki laba-laba paling berbahaya di dunia karena dengan racun mematikan. Laba-laba funnel web Sydney atau disebut Atrax robustus dianggap mematikan karena racunnya dapat membunuh dalam waktu 15 menit. Para pejantan juga memiliki racun yang lebih kuat daripada betina. Panjangnya sendiri mencapai sekitar 1 hingga 5 cm. Apabila hewan kecil ini menggigit manusia, maka hal itu adalah sangat berbahaya. Karena racun bisa yang dikeluarkan oleh hewan ini lebih kuat daripada racun bisa ular kobra. Itulah info tentang beberapa hewan-hewan kecil yang berbahaya dan mematikan. Semoga info ini bermanfaat, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk para Sobat Info. Terima kasih.